jangan hanya dalam urusan duniawi kita itu muluk-muluk. Jadi cita-cita yang sifatnya duniawi saja kita bisa sangat-sangat tinggi ya. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin menjadi manajer ya. Macam-macam anak-anak kita itu ya, diajarkan untuk menggantungkan cita-citanya setinggi-tingginya dalam urusan duniawi. Oleh karena itu sekali lagi dalam urusan ukhrawi ya, kita boleh menggantungkan cita-cita setinggi-tingginya, termasuk ingin mendapatkan surga Firdaus bersama anak cucu kita, bersama keturunan kita. Disebutkan dalam sebuah surat Ar-Ra'd ya, surat Ar-Ra'd ayat 23 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Adnin itu ya, yadkhulunaha ya, akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman ya, plus siapa saja, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim ya. Jadi surga Adnin itu ya, itu tidak hanya akan dimasuki oleh mereka-mereka yang beriman dan yang soleh. Lebih dari itu disebutkan dalam ayat ini, wa man sholaha min abaihim, termasuk orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, min abaihim, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan kita, istri-istri kita, suami-suami kita ya. Wa min dzurriyyatihim, dan juga dari keturunan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita juga bersama-sama memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, semuanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Pada pagi hari ini kita bisa memulai kehidupan kita dengan sujud, dengan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa semakin memantapkan langkah kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan kajian-kajian sebelumnya ya. Kajian sebelumnya ya, bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah. Kemarin saya menyampaikan materi tentang bersama-sama masuk surga, bersama keluarga besar. Kita bisa reunian nanti di surga. Materi ini penting untuk disampaikan ya, karena ada banyak harapan. Kita tidak ingin masuk surga sendirian ya, atau hanya dengan istrinya
atau hanya dengan anaknya ya. Tapi kita ingin semua keturunan kita itu bisa diajak bersama-sama untuk masuk surga. Sedikit saya review sebelum saya tambahkan atau melanjutkan materi kita pada waktu itu ya. Apakah tidak muluk-muluk Ustaz kalau misalnya kita itu bercita-cita ingin masuk surga semua? Tidak hanya dengan anak dan istri, tidak hanya dengan bapak dan ibu, semua keturunan kita, baik keluarga kita yang di atas termasuk keluarga kita yang di bawah ya. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, untuk urusan ukhrawi, urusan akhirat, memang kita harus tinggi bercita-cita ya. Jangan pas-pasan ya. Karena Allah itu maha segalanya ya. Memiliki semuanya, sangat bisa memenuhi keinginan kita, tidak sama seperti manusia ya. Kalau kita mau kedatangan tamu, tanya berapa jumlah tamunya yang mau main ke rumah atau silaturahim ke rumah ya. Karena kita berpikir fasilitas apa saja yang mau disiapkan, kan kita harus menyiapkan itu ya. Sering kan dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita mau kedatangan tamu, pasti kita tanya berapa orang yang mau main ke rumah ya. Karena kita punya keterbatasan untuk menyiapkan fasilitas bagi tamu kita yang akan datang. Tetapi Allah tidak. Allah itu punya semua, sehingga kita tidak perlu ragu. Seandainya memang kita ingin minta semua keluarga dan keturunan kita ingin masuk surga, minta, tidak apa-apa. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang mungkin ini bisa menjadi petunjuk bagi kita semua dan juga menjawab harapan kita semua. Rasulullah bersabda, "Faida sa'altumullah," apabila kamu minta kepada Allah, "fas'aluhu jannatal firdaus," maka mintalah kepadanya itu apa yang diminta, jannatal firdaus, surga firdaus. Apa surga firdaus itu? Disebutkan di dalam hadis ini, fa innaha a'lal jannat. Surga firdaus itu adalah paling tingginya surga. Kalau diibaratkan hotel ya, kalau ibaratkan hotel ya, kan kita sering kalau perjalanan itu ya, menginap di hotel. Kalau kita ibaratkan hotel ya, surga firdaus itu kelasnya kelas paling mahal ya. Mungkin di atasnya VVIP ya, atau kelas presiden itu ya, bukan kelas biasa ya. Makanya disebutkan dalam hadis ini, fa innaha a'lal jannat, paling tingginya surga itu adalah surga firdaus. Fauqaha arsyur rahman, di atasnya itu ada arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, artinya apa? Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, kalau kita memang ingin semua kita dan keluarga kita, keturunan kita semuanya masuk surga, tidak apa-apa kita mintakan kepada Allah. Inilah cara kita ya untuk menggantungkan cita-cita dalam urusan ukhrawi ya. Tapi keluarga itu kan luas Ustadz, itu banyak sekali ya. Iya ya. Misalnya kalau kita mau menghitung seperti kita mau menghitung tamu ya, silakan saja ya. Misalnya garis keturunan kita ke atas ya, ada bapak, ada ibu,
ada mbah, ada buyut. Di atasnya buyut apa itu? Hah? Cangga. Di atasnya cangga, Ustaz? Hah? Kita itu paling ingat cuma sampai buyut ya. Ya kan? Bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, ya kan? Setelah itu kita tidak ingat. Saya yakin di antara kita siapa yang ingat di atasnya buyut? Nggak ada. Ya. Ya, namanya cangga. Di atasnya cangga itu ada wareng ya. Ada siwur ya. Dan seterusnya. Di bawah juga begitu, ada anak, ada cucu, ada cicit, ada anaknya cicit, ada cucunya cicit, ada cicitnya cicit. Coba, itu semua keturunan kita, dzurriyyah kalau dalam bahasa Arab. Ya. Bisa Ustadz masuk surga semua? Bisa, kenapa tidak? Saya katakan di awal tadi, Allah itu punya segalanya, punya semuanya ya. Mau dibawa semua masuk surga bisa. Yang penting ya, keluarga itu dengan keturunannya semuanya punya keinginan yang sama ya, untuk berkumpul dalam satu keluarga di surga. Insya Allah bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, jangan hanya dalam urusan duniawi kita itu muluk-muluk. Kenapa kalau urusan duniawi kita itu muluk-muluk keinginannya itu? Ya. Coba, pernah ingat nggak ketika kita masih sekolah itu? Ya, di SD, di SMP, itu kan kita sering ditanya, kita cita-citanya ingin jadi apa? Iya kan? Jawabannya kan macam-macam itu ya, mulai dari yang paling tinggi ya kan. Saya kemarin hadir wisuda anak saya di SMPIT itu ya. Itu dibacakan oleh oleh MC-nya itu ketika satu persatu dipanggil itu namanya siapa ya, orang tuanya siapa, bercita-cita ingin jadi apa, disebutkan. Anak-anak kita itu sampai ada yang menuliskan jadi apa, ingin jadi presiden loh Bapak Ibu. Coba. Jadi cita-cita yang sifatnya duniawi saja kita bisa sangat-sangat tinggi ya. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin menjadi manajer ya. Macam-macam anak-anak kita itu ya, diajarkan untuk menggantungkan cita-citanya setinggi-tingginya dalam urusan duniawi ya. Ada yang ingin gajinya tinggi, gaji 30 juta ya. Boleh enggak? Boleh? Boleh. Pengen gaji 30 juta walaupun kita nggak tahu siapa yang bisa ngasih gaji 30 juta ya kan. Tapi tidak apa-apa ya. Tapi tidak apa-apa ya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi dalam urusan ukhrawi ya, kita boleh menggantungkan cita-cita setinggi-tingginya, termasuk ingin mendapatkan surga Firdaus bersama anak cucu kita, bersama keturunan kita. Disebutkan dalam sebuah surat Ar-Ra'd ya, surat Ar-Ra'd ayat 23 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Adnin itu ya, yadkhulunaha ya, akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman ya. Plus siapa saja? Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi surga Adnin itu ya, itu tidak hanya akan dimasuki oleh mereka-mereka yang beriman dan yang soleh. Lebih dari itu disebutkan dalam ayat ini, wa man sholaha min abaihim, termasuk orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, min abaihim ya. Seperti yang kita hitung tadi, bapak-bapak kita siapa saja ya, bapak-bapak kita ke atas, bapak, kakek, nenek, uyut ya kan, min abaihim wa azwajihim, dan pasangan-pasangan kita, istri-istri kita, suami-suami kita ya.
Di sini pakai kalimat azwaj. Ya. Azwaj itu jamak dari zauj. Ya. Ya. Jadi Allah itu menggunakan kalimat azwaj. Ya. Pasangan-pasangan. Jadi kalau misalnya di antara bapak-bapak ada yang pasangannya lebih dari satu, ya, istrinya 2, 3, 4, bisa masuk surga semua Ustaz? Bisa, berdasarkan ayat ini, min azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka, ya. Bisa masuk surga semua. Misalnya istrinya 4, ya. Setiap satu istri punya keturunannya masing-masing. Bisa diajak reunian nanti di surga. Wa min dzurriyyatihim, dan juga dari keturunan mereka, ya. Keturunan kita semuanya bisa diajak masuk surga. Ayat ini sekali lagi juga menegaskan kepada kita bahwa bisa kita itu mengajak anak cucu kita dan keturunan kita bersama-sama nanti masuk surga. Yang penting dia beriman, yang penting dia soleh, ya. Jadi ketentuan berlaku, ya. Siapapun bisa masuk surga keturunan kita selama memenuhi ketentuan. Jadi ketentuan ini berlaku. Wa man solha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jamaah yang berbahagia, muncul pertanyaan, walaupun keturunan kita itu tingkat keimanan dan kesalehannya tidak sama Ustaz. Iya. Jadi walaupun anak keturunan kita mungkin keimanannya tidak sama seperti kita, kesalehannya tidak sama seperti kita, atau mungkin ada yang derajat keimanan dan ketakwaannya dan kesalehannya di bawah kita, bisa diajak masuk surga. Kenapa? Karena masih dalam satu keluarga. Ya. Kita sadar, ya, kita mengakui bahwa tidak semua, ya, anak cucu kita itu, ya, keluarga kita itu, keturunan kita itu mungkin tingkat keimanan dan kesalehannya sama dengan kita, ya. Ada yang rajin beribadah, ya. Sholatnya tidak hanya sholat wajib di Masjid Darussalam, ya. Ada yang cuma sholat wajibnya saja, sholat sunnahnya jarang-jarang. Ada yang rajin berpuasa wajib, berpuasa sunnah. Tapi ada juga yang hanya berpuasa pada saat Ramadan saja, ya. Ada yang ngajinya rajin sampai hafal 30 juz, ya. Ada yang cuma juz 30 saja, ya. Bahkan ada yang cuma 3 surat saja, surat favorit, ya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada surat favorit. Tidak sama, ya. Apakah semuanya bisa masuk surga Ustaz? Bisa masuk surga berdasarkan surat At-Tur ayat 21, ya. Allah menjelaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu wattaba'atshum dzurriyyatuhum, dan keturunan mereka yang mengikuti mereka-mereka yang beriman itu, ya. Mengikuti dengan apa? Biimanin, dengan mengikuti dengan keimanan, ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka itu bersama keturunan mereka, ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan, ya, keturunan mereka itu dengan bapak-bapaknya tadi yang beriman itu tadi, ya. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian. Bahkan tidak perlu turun grade, ya. Turun grade itu maksudnya turun ranking, nggak perlu, ya. Misalnya bapak ibunya keimanannya ranking 100, ya, atau grade-nya 100, ya, tinggi. Tidak perlu kemudian grade-nya diturunkan ke 50, yang di bawah dinaikkan juga ke 50, tidak perlu. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, wa ma'alatsnahum min amalihim min syai', kami tidak akan mengurangi sedikit pun amal soleh mereka itu, ya. Jadi amal soleh yang dilakukan oleh bapak-bapaknya yang beriman itu tidak perlu dikurangi gara-gara mau mengatrol anak keturunannya supaya juga sama-sama masuk surga. Tidak perlu, ya.
Jadi nanti tidak ada perlu mengkatrol nilai seperti kita mengkatrol nilai anak-anak kita ketika terancam tidak bisa lulus, dikatrol nilainya kan. Ayo remedi dulu gitu kan, supaya nilainya sama seperti yang tidak perlu. Ya. Jadi nanti tidak ada katrol nilai. Ya. Yang nilainya tinggi tetap tinggi, yang imannya tinggi tetap tinggi. Ya. Yang tengah, yang rendah, dia tetap dengan keimanannya dan tetap bisa masuk surga bersama-sama yang lain. Kenapa? Karena masih dalam satu keluarga. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, tetapi untuk mewujudkan cita-cita yang sangat kita harapkan ini memang tidaklah mudah. Harus ada usaha-usaha. Ya. Harus fokus. Mulai sekarang harus fokus dengan cita-cita kita. Surga itu kan ada di akhirat. Ya. Makanya kita harus fokus untuk mewujudkan cita-cita ke bahagia hidup di surga di akhirat itu. Ya. Fokus kepada akhirat. Mulai sekarang. Ya. Jangan hanya mengurusin urusan dunia. Ya. Fokus urusan dunia, lupa dengan akhirat. Harus fokus dengan akhirat tanpa harus melupakan dunia. Jangan dibalik Bapak Ibu. Ya. Saya ulangi sekali lagi, fokus urusan akhirat tanpa melupakan dunia. Jangan dibalik, fokus urusan dunia tanpa melupakan akhirat. Ini salah fokus ini. Yang seperti ini salah fokus. Ya. Walaupun kadang-kadang memahaminya kayak beda-beda tipis. Coba dipikirkan sekarang. Ya. Kita pilih mana? Ya, untuk mewujudkan cita-cita hidup bahagia, masuk surga bersama keluarga besar di Jannatul Firdaus, ya, kita pilih mana? Dua fokus ini. Pertama, fokus urusan akhirat tanpa melupakan urusan dunia, atau fokus urusan dunia tanpa melupakan akhirat. Ini berkonsekuensi. Ya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin diantara kita pernah mengajak anak kita sholat jamaah di masjid di sini, atau mengajak ke pengajian. Coba dengarkan jawabannya anak kita itu. Apakah dia fokusnya ke akhirat tanpa melupakan dunia, atau sebaliknya fokus urusan dunia tanpa melupakan akhirat? Misalnya sang ayah mengajak anaknya dengan mengatakan, ayo nak, nanti malam minggu ya, ada pengajian. Seperti tadi malam itu ada pengajian nonton film dakwah di gedung dakwah. Jadi tadi malam itu ya, saya mengajak keluarga nonton film dakwah ya, judulnya Sang Pencerah. Coba dengarkan jawaban anak kita menyambut ajakan kita itu. Apa jawabannya? Kalau misalnya jawabannya seperti ini, iya ya, nanti mau nonton, asalkan tidak bertabrakan dengan jadwal futsal. Kebetulan anak saya sedang futsal. Nah, jawaban seperti ini termasuk fokus yang mana Bapak Ibu? Kalau misalnya tabrakan dengan jadwal futsal, berarti dia kan tidak bisa ikut bersama kita pengajian. Tidak bisa ikut Bapak. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan futsalnya daripada ikut pengajian 1 bulan sekali nonton bareng di gedung dakwah itu. Yang begini ini mungkin sepele, tapi kalau ini menjadi sebuah budaya Bapak Ibu, menjadi sebuah budaya sehari-hari seperti itu, ini bisa salah fokus Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau setiap hari dia lebih mengutamakan dunianya terus daripada akhiratnya. Inilah yang kita sebut dengan fokus yang kedua. Dia lebih fokus kepada urusan dunia, walaupun dia juga tidak lupa dengan urusan akhirat. Ya. Makanya jangan salahkan misalnya kalau ada gurauan, dia mengatakan begini, ini gurau ya mungkin ya. Dikenal Ustaz, saya penting masuk surga, teka emperat apa pun, saya penting masuk surga gitu kan. Ini kan berpikir yang minimalis, berpikirnya pas-pasan. Dalam urusan akhirat dia berpikirnya pas-pasan. Dikenal pokoknya masuk surga, teka pon emperah
rasa tak apa, saya penting masuk surga, ya kan? Kenapa? Karena dia sadar selama ini dia lebih mengutamakan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Coba kalau dia punya budaya lebih mengutamakan kebahagiaan akhiratnya daripada urusan dunianya, mungkin jawabannya tidak seperti itu, ya. Dia akan tetap bersama kita, ya, sholat jamaah di sini, kemudian ikut pengajian bersama kita. Jamaah yang berbahagia, kita mungkin perlu meniru fokus yang dilakukan oleh Nabi Yakub, ya. Coba, ini contoh bagaimana Nabi Yakub mengarahkan anak-anaknya supaya fokus urusan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133, ya, ketika Nabi Yakub, ya, menjelang wafatnya, dia mengumpulkan anak-anaknya, ya. Disebutkan dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am kuntum syuhada, ya, kamu nanti akan menyaksikan, ya. Apa yang akan kita saksikan, ya, disebutkan dalam ayat ini, ya, idh hadara Yaqubal maut, ya. Maka tatkala Nabi Yakub itu menjelang wafatnya, ya, maut sudah mulai hadir, ya. Hadara, ya, hadar itu hadir, ya. Idh qala libanihi, dia berwasiat kepada anaknya, ya. Jadi ceritanya dia mengumpulkan anak-anaknya sebelum wafat, ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub untuk tetap mengarahkan anaknya supaya fokus dengan urusan akhirat. Dia mengatakan, ma ta'buduna mim ba'di. Anak-anakku, kalau dalam bahasa kita, nanti kamu mau menyembah siapa setelah sepeninggalanku? Bagaimana ibadahmu, bagaimana imanmu setelah nanti aku nggak ada? Itu fokus yang diajarkan Nabi Yakub kepada putra-putrinya, kepada anak-anak dan keturunannya. Tidak bertanya, nanti kamu setelah saya meninggal, ya, kamu mau makan apa? Bagaimana dengan tanah kita yang di sana? Bagaimana rumah kita yang di Surabaya? Ya kan? Bukan itu yang ditanya oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub itu lebih fokus mengarahkan anaknya, mata buduna mim ba'di, anak-anakku, bagaimana nanti kalau ayahmu ini dipanggil oleh Allah? Bagaimana dengan imanmu? Bagaimana dengan ibadahmu? Kamu mau menyembah siapa? Itu fokus yang diajarkan oleh Nabi Yakub. Fokus urusan akhirat tanpa melupakan dunia. Apa jawaban anak-anaknya? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kalau dalam bahasa kita, wahai ayahandaku, jangan khawatir, kami akan tetap menyembah, beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita. Siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishak, ilahan wahidah. Kami akan tetap menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu khawatir. Ketika engkau nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dijamin anak-anakmu ini akan tetap menjaga imannya, akan tetap menjaga ibadahnya, akan tetap sholat di Masjid Darussalam istiqomah, akan tetap ikut pengajian, rajin bersama anak istrinya dan seterusnya. Bikin tenang hatinya ketika kita mendengarkan saat ajal kita sudah mendekat, mendengarkan jawaban anak-anak kita seperti itu. Seperti Nabi Yakub. Wa nahnu lahul muslimun. Kami akan tetap berpasrah diri, berislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban putra-putri dari Yakub alaihissalam, ketika ditanya dengan pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi. Jamaah yang berbahagia, ada cerita real, ya. Ada cerita real, mungkin pernah saya sampaikan di forum yang lain, ya. Ada sebuah keluarga, ya, keluarga pejabat. Dia orang punya, kekayaannya banyak, punya perusahaan.
amal usahanya banyak, bukan hanya satu dua ya. Memang beliau itu tidak ahli agama, bukan ahli ibadah seperti kita. Baru beberapa kali ikut pengajian bersama kita, baru beberapa kali ikut pengajian. Dan alhamdulillah ya, dalam beberapa kali pengajian sebelum wafatnya itu dia sempat membawa anak dan istrinya ikut pengajian, walaupun jarang-jarang ya. Tapi beliau setiap ada pengajian selalu hadir ya. Tapi sesekali beliau juga bisa mengajak anak dan istrinya ya. Beliau orang punya ya, seorang pejabat ya. Jangan ditanya hartanya, usahanya banyak ya. Ketika beliau menjelang wafatnya ya, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub. Apa wasiatnya? Istriku, anakku, jangan lupa nanti sepeninggalanku kamu kalau mau ngaji tetaplah ngaji di sana. Kamu kalau punya rezeki bersedekah, berinfak, jangan lupa kamu berikan ke sana. Sampai kemudian wasiat itu selalu diingat ya. Jadi walaupun dia kenal sunnah ya, ikut pengajian hanya beberapa kali, tetapi wasiat itu diingat, membekas di pikiran dan hati istri dan anak dan keturunan-keturunannya. Terbukti apa? Terbukti setelah itu yang awalnya jarang-jarang ke pengajian, karena gara-gara ingat yang diwasiatkan oleh suaminya itu, akhirnya dia sekarang rajin ya, rajin, bahkan tidak tanggung-tanggung loh Bapak Ibu. Banyak sekali hartanya yang nilainya miliaran itu diberikan kepada kita untuk diwakafkan, untuk dihibahkan. Jamaah yang berbahagia, saya kalau ingat cerita ini mirip ceritanya Nabi Yakub ya. Bagaimana kita bisa mengarahkan anak keturunan kita untuk fokus dengan masa depan akhiratnya tanpa harus melupakan dunianya. Toh tidak mengurangi nilai hartanya yang ada di dunia ya. Tetap hartanya banyak, berlimpah ruah ya. Tidak kekurangan. Sampai beliau wafat pun hartanya masih banyak ya. Jamaah yang berbahagia, kenapa Nabi Yakub itu begitu sangat memperhatikan masa depan akhirat untuk anak-anaknya? Kenapa? Karena dia khawatir nanti di akhirat tidak bisa reunian dengan anak istrinya dan cucu-cucunya dan keturunannya. Seolah-olah Nabi Yakub itu tahu bahwa dia khawatir nanti di akhirat tidak bisa berkumpul lagi dengan anak dan keturunannya. Makanya ketika wafat dia bertanya, kamu bisa enggak nanti ikut iman ayahmu ini? Seandainya dilanjutkan, nanti kita ingin berkumpul di sorga, kamu bisa enggak ikut iman ayahmu ini? Seperti yang dikatakan tadi, wattaba'atskum dzurriyyatuhum. Apakah anak keturunan kita itu bisa mengikuti kita biimanin dengan penuh keimanan itu ya. Kenapa Ustadz? Karena sangat mungkin Bapak Ibu, nanti kita di akhirat itu tidak bisa berkumpul. Kalau tidak mulai sekarang kita fokuskan anak keturunan kita untuk berkumpul di akhirat ya. Disebutkan dalam sebuah ayat ya, surat Al-A'raf ayat 50. Ada perbincangan antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka itu berkata kepada penghuni surga, minta kepada penghuni surga, apa? An afidu alaina minal ma. Berikan sedikit kami air, kami haus, kami kepanasan, kami gosong. Ya. An afidu alaina minal ma, berikan kami air ya. Wa mimma razaqakumullah, atau berikan kami rezeki sedikit yang Allah rezekikan kepadamu, berikan kami sedikit. Apa jawaban penghuni surga ini ya? Qalu, mereka menjawab, innallaha haramahuma alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, mengharamkan air dengan dan rizki yang Allah berikan itu bagi orang-orang yang kafir ya.
Ibnu Abbas dalam tafsir menyebutkan ya, bahwa nanti akan terjadi dialog antara penghuni surga dengan neraka. Ini bisa terjadi antara orang tua dengan anaknya, antara ayah dan anaknya, antara ibu dengan anaknya, antara kakek dengan cucunya, antara kakak dengan adiknya. Ini bisa terjadi Bapak Ibu. Disebutkan dalam tafsir, Ibnu Abbas mengatakan fayunadir rajul abahu, ya. Seorang anak berseru kepada bapaknya, apa? Anfit alayya minal ma, berikan kami air. Kenapa? Qad ikhtaraktu, aku ini sudah gosong, aku ini sudah panas, minta air. Di dalam tafsir ini disebutkan untuk mendapatkan jawaban dari bapaknya itu butuh waktu 40 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika anak itu minta air kepada bapaknya yang ada di surga itu membutuhkan waktu 40 tahun menunggu jawaban bisa nggak mendapatkan air itu. Kok bisa Ustadz ada orang tua tidak kenal dengan anaknya sampai dikatakan orang kafir, haram bagi kamu orang-orang kafir untuk mendapatkan ini. Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam tafsirnya, ya, kenapa sampai tidak kenal orang tua dengan anaknya, ya. Kenapa itu? Wa ahlul jannah, penghuni surga itu ya'rifunahum, mereka sudah tidak tahu mereka, sudah tidak mengenal mereka. Kenapa? Lisawadi wujuhihim, karena sangat hitamnya wajah-wajah mereka. Jadi wajahnya sudah gosong, sudah hitam, sampai tidak dikenali sama sekali. Makanya jawabannya diharamkan kepada kamu untuk mendapatkan air. Ya, coba kita tahu itu anak kita, mungkin tunggu dulu sebentar lagi saya ambilkan, mungkin begitu ya kalau dalam bahasa kita di dunia itu ya. Jadi sampai tidak kenal ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi sekali lagi dialog antara penghuni surga dan neraka ini bisa terjadi di antara keluarga. Ya. Makanya ayo kita bersama-sama untuk menjaga keluarga kita untuk tidak masuk neraka dan bisa bersama-sama kita untuk masuk surga. Makanya di dalam ayat yang populer itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu ya, dan juga keluargamu itu dari api neraka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa melengkapi apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bagaimana caranya Ustadz supaya kita ini nanti bersama keluarga besar bisa masuk surga semua ya. Nah, jawabannya nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah ya, kita akan punya kesempatan untuk ngaji bersama pada hari Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.